Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel Endevelopers. Bahasan Boruto episode 171 ini memang sangat seru sih. Kalau kita lihat di episode ini, kita bisa melihat bagaimana Boruto akhirnya bisa menemukan suatu cara yang sangat efektif untuk menciptakan Rasengan yang sangat kuat dengan memahami batasan dirinya dan menjadikan itu sebagai keunggulan bagi dirinya. Nah, kali ini kita akan bahas apa yang terjadi di episode 171. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Hal yang pertama perlu dibahas di episode ini jelas tentang bagaimana Boruto bisa mengembangkan Rasengan-nya. Dan di sini kita bisa menemukan bentuk Rasengan terbaru yang sepertinya sangat mirip dengan bentuk Dai Rasengan milik Menma. Bentuk Rasengan ini berwarna biru, di mana dia memiliki banyak sekali cincin yang mengelilingi bentuk Rasengan-nya itu. Tapi bukan itu saja, bentuk Rasengan ini lebih kecil di intinya dibandingkan dengan Rasengan lain. Dan di sini kita bisa menemukan kejeniusan Shikadai dan juga Boruto yang mengembangkan bentuk Rasengan ini sesuai dengan limitasi yang dimiliki Boruto. Kita tahu, semakin besar cakra yang diinfus ke dalam Rasengan, maka akan semakin kuat daya hancurnya. Tapi, Boruto ini tidak memiliki cakra sebanyak Naruto atau Uzumaki lain. Dan tentunya, tidak bisa Boruto menggunakan Rasengan level seperti Odama Rasengan atau Rasen Shuriken yang jelas membutuhkan cakra yang besar. Alih-alih Boruto membuat dirinya terus menciptakan Rasengan yang berukuran besar, Boruto membuat sesuatu cara yang sebaliknya. Dia memadatkan Rasengan sekecil mungkin dengan tujuan agar jumlah cakra yang dia miliki mencukupi untuk menciptakan Rasengan dengan daya hancur yang sangat tinggi, tapi tidak memerlukan cakra yang besar. Dengan memadatkan Rasengan, maka hal itu akan membuat serangannya terpusat pada satu titik. Dan serangan terpusat satu titik ini sangat efektif untuk melawan musuh dengan pertahanan yang sangat kuat. Apalagi Rasengan Boruto ini memiliki karakteristik cincin yang sangat banyak. Dengan menggunakan cincin yang sangat banyak ini, maka daya tahan Rasengan-nya akan jauh lebih tinggi daripada Rasengan yang hanya bentuknya seperti Rasengan biasa saja. Yang cukup unik memang, bentuk Rasengan ini sangat mirip dengan Dai Rasengan milik Uzumaki Menma. Entah memang itu kebetulan atau bagaimana, tapi Rasengan ini seperti miniatur dari Dai Rasengan milik Menma, di mana keduanya memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Ketika Boruto menghadapi Shojoji, awalnya Boruto mencoba menggunakan Futon Rasengan. Namun jelas teknik itu tidak bisa menembus pertahanan Shojoji yang menggunakan elemen angin untuk membuat perisai yang sangat kuat. Akhirnya Rasengan baru pun diperlihatkan, dan ternyata Rasengan ini bernama High Compression Rasengan atau Rasengan dengan kompresi tinggi. Tapi kita belum tahu nama resminya yang mungkin nanti akan keluar. Dan pada akhirnya Rasengan ini berhasil menembus pertahanan dari Shojoji, bahkan membuat Shojoji menjadi pingsan. Boruto juga mengalami efek samping dari Rasengan ini, di mana Boruto mengalami pingsan akibat kehabisan cakra. Sebenarnya habisnya cakra Boruto ini bukan karena mengeluarkan Rasengan dengan kompresi tinggi, tapi itu karena Boruto menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, sehingga pada akhirnya dia tidak dalam kondisi prima ketika melawan Shojoji. Meski begitu, sebelum kehilangan kesadaran juga Boruto tampaknya merasakan sakit di tangannya. Ada hal yang unik, di sini kita bisa melihat sekilas tentang simbol karma di Boruto. Memang di sini simbol karmanya belum berubah, tapi mungkin akan ada pengaruh sedikit dari perkembangan tubuh Boruto terhadap segel karma itu. Cukup dengan Boruto, kita lanjut kepada Sarada. Dari sini kita bisa melihat bahwa selama ini latihan Sarada terlihat tersendat-sendat, dan Sarada seperti belum menemukan solusi dari kekuatannya. Sakura rupanya bisa menemukan apa masalah Sarada. Sarada itu ternyata punya kendali cakra yang sangat tidak bagus. Hal itu membuat Sarada sangat cepat lelah saat menggunakan Sharingan,
terutama dalam situasi pertempuran, di mana Sarada bisa mengerahkan cakra dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya untuk menciptakan suatu jutsu. Analisa Sakura ini lebih efektif daripada Sasuke terhadap Sarada, karena Sasuke sama sekali tidak menyinggung masalah mismanagement cakra milik Sarada yang menjadi kelemahannya dalam bertarung. Secara umum, masalah kendali cakra ini membuat Sarada seperti tidak bisa menggunakan teknik ayah maupun ibunya dengan efektif. Sharingannya sangat boros cakra, sementara pukulannya tidak sekeras Sakura. Walaupun sudah berlatih dengan bantuan Sakura dan Sasuke, awalnya Sarada tidak bisa berbuat banyak menghadapi ibunya. Namun pada akhirnya dia memanfaatkan Sharingan miliknya untuk meniru gerakan ibunya. Ibu dan anak ini pun beradu tinju yang membuat sekeliling mereka rusak. Menariknya, tampaknya meniru gerakan Sakura ini membuat Sarada bisa meniru juga cara Sakura mendistribusikan cakra. Mungkin dengan begini, Sarada akhirnya bisa mengendalikan cakranya dengan efektif. Dengan begitu, serangan Sarada akan memperoleh peningkatan kekuatan yang signifikan. Sharingannya tidak lagi terlalu boros energi. Selain itu, kekuatan fisik Sarada dan pukulannya bisa bertambah berkali-kali lipat, lebih kuat dan lebih efektif. Sekarang kita lanjut ke bagaimana Orochimaru memiliki hubungan secara tidak langsung dengan organisasi Kara. Mungkin seharusnya Orochimaru dilibatkan dalam urusan dengan Kara ini. Terutama terasa di Boruto episode 171, di mana dari dialog dengan Orochimaru, kita tahu kalau sel Hashirama yang sekarang di tangan Kara itu sebenarnya milik Orochimaru. Sel-sel penelitian itu sebagian besar sudah diamankan Orochimaru, namun rupanya ada yang hilang juga. Dari informasi ini, timbul rasa penasaran dalam diri saya, siapa orang yang mengambil sel tersebut? Apakah kelompok Orochimaru juga disusupi oleh anggota Kara? Untuk bahasan ini memang masih perlu pendalaman lebih. Sekarang kita bahas tentang Mitsuki. Mitsuki sudah bangun di Boruto episode 171 ini. Namun Orochimaru sekali lagi menegaskan betapa buruknya kondisi Mitsuki. Banyak bagian tubuh Mitsuki yang sampai harus diganti. Itu pun Orochimaru tidak bisa meyakinkan bagian-bagian tubuh pengganti itu bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Ini tampaknya bagus untuk membuat keputusan Mitsuki lebih seimbang dengan teman-temannya. Sebelum ini, saya selalu merasa Mitsuki itu terlalu kuat untuk tim Genin. Dia sudah mencapai Sage mode yang sempurna, sementara Boruto belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan Sarada bahkan belum bisa menggunakan pengendalian cakra yang lebih efektif. Sekarang Mitsuki masih terasa berpotensi kuat. Namun kita tahu, kalau salah sedikit tubuhnya bisa hancur, terutama dengan penggantian organ tubuh untuk menyelamatkan tubuhnya ini. Tapi, saya rasa Mitsuki tetap akan bisa bertahan, dan mungkin sekarang Mitsuki bisa memiliki pengendalian terhadap kekuatannya itu. Itulah bahasan tentang Boruto episode 171. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya.
Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!